Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Hajah Isriati Munadi Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang di ruang pemaparan pengalaman. Jadi hari ini saya akan memaparkan pengalaman budaya positif yang sudah saya terima selama pendidikan guru penggerak. Untuk pertama kalinya, mari kita berdoa dulu. Sebelum acara kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelum acara kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Sri Nur Hasanah. Saya adalah guru kelas 5 Kartini yang hari ini mendapat tugas untuk memaparkan pengalaman saya selama mengikuti guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini akan dimulai dengan sambutan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Sekolah yang insya Allah akan langsung sama Bu Yosi. Monggo waktu dan senyuman kami persilakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun para ulama, rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan, kemudian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di sini. Kemudian kedua kita mengucapkan salam dan salam pada Nabi Muhammad SAW yang akan kita berikannya rekan-rekan semua. Hari ini kita akan mendengarkan atau akan berdiskusi di dulu tentang penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh guru. Jadi guru ini selaku calon guru penggerak dan guru kelas 5 nanti akan menyampaikan budaya-budaya positif apa yang bisa ditanamkan atau dibiasakan kepada siswa. Jadi siswa itu belajar dengan membawa budaya positif. Jadi siswa tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan karena itu bukan hal yang baik. Nanti insya Allah akan dibantu oleh guru, kita dengarkan paparannya, kemudian kalau ada bertanya kita udah diskusi bersama. Semoga hari ini lancar, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian matur pelawak saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi yang sudah menyempatkan untuk mengikuti diskusi ini dan sudah membuka ruang diskusi kita. Nah, hari ini saya akan bercerita sedikit. Saya itu ikut guru penggerak berpengalaman mawon. Jadi guru penggerak itu dulu bayangannya begitu susah. Ternyata ketika kita masuk itu sangat menyenangkan. Ya, ada sisi menyenangkan, ada sisi beratnya juga. Tidak semuanya menyenangkan kalau menyenangkan piknik ya. Nah, ini ada sisi menyenangkannya. Menyenangkannya itu kita akan mengenal banyak hal. Salah satunya itu mengenal sesuatu yang dulu saya tidak pernah dapat. Ketika saya di sekolah, dulu menurut saya itu tuh apa yang saya dapatkan di sekolah itu saya aplikasikan di anak-anak. Ada yang pas, ada yang tidak, dan banyak yang tidak. Nah, ketika saya mengikuti guru penggerak, saya mendapatkan ilmu banyak
Makanya hari ini akan saya tularkan ke teman-teman. Budaya positif itu apa? Dulu saya juga tidak kenal, baru saja saya juga kenal, baru 2 bulan ini. Dan saya akan sampaikan ke teman-teman biar menjadi motivasi dan menjadi hal yang positif juga untuk kita semuanya. Ya, kita lanjut ya. Ini perkenalan saya, tidak usah ya, sudah kenal ya. Nah, kita mulai dengan apa sih kok dari tadi bilang budaya positif, budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah impian semua sekolah anak. Ingin menjadi anaknya itu bertanggung jawab, hormat, itu adalah impian setiap sekolah. Bahkan guru pun ingin menjadikan anak seperti ini. Nah, bagaimana cara kita bisa merubah anak biar bisa menjadi seperti yang kita inginkan, sesuai dengan cara berpikir yang kritis, penuh hormat. Kita akan mengaplikasikan budaya positif, yaitu dengan perubahan paradigma. Nah, di sini ada beberapa yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewanto. Salah satu yaitu bukan tabula rasa. Nah, ini dulu saya sebelum ikut CGP itu menganggap anak itu tabula rasa. Tabula rasa itu apa? Tabula rasa itu menganggap anak itu seperti kertas putih. Nih, iya kan? Dulu seperti itu kan? Oh, anak itu seperti kertas putih. Tergantung siapa yang nulis, kan? Nah, ternyata itu bukan. Anak itu, misalnya gini aja, seperti kertas putih. Misalnya, anak disekolahkan di seni, suruh nyanyi, diajari nyanyi terus. Tapi karena dari lahir itu memang suaranya tidak bisa untuk menyanyi. Kayak saya nih ya, saya ini kalau disuruh dimasukkannya di sekolah seni pun tetap saya nggak bisa nyanyi. Karena suara saya tidak memungkinkan untuk bisa menyanyi seperti itu. Nah, seperti itu. Ibaratnya kalau dulu itu anak itu seperti kertas putih yang tergantung siapa yang nulis. Ternyata tidak. Walaupun anak itu di sekolah di musik, vokalnya yang ngajar itu vokal yang paling bagus pun, kalau pada dasarnya dari lahir itu bukan tidak punya pita suara yang cantik seperti Lesti atau seperti Kadi, itu nggak bakal bisa seperti itu. Walaupun dulu ada kata tabula rasa sesuai dengan kertas putih, siapa yang menulisnya? Suruh nyanyi kalau saya ya, suruh nyanyi tetap suaranya kayak gitu, meleyot, suruh tinggi ya, meleyot di tengah, ya itulah. Sekarang setelah saya belajar di sini baru tahu anak itu bukan tabula rasa yang tidak bisa hanya ditulis konturnya, itu bukan. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, ini adalah inovasi baru di sekolahan yang sekarang menggunakan metode kurikulum merdeka. Itu adalah kurikulum yang ingin menjadikan anak itu sesuai bakatnya masing-masing. Ternyata anaknya bisa menari. Oh, padahal nggak tahu bahwa anak bisa menari. Ternyata punya bakat menari. Ternyata punya bakat menyanyi. Oh, ternyata dia lemah di matematika. Sekolahnya di matematika seperti apa kalau memang anaknya tidak bisa, paling dia pengetahuannya tidak bisa maksimal. Hanya sekedar mengetahui, tidak bisa menjadi bakat yang bisa muncul setiap saat. Dan yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti itu memang dari lahir sifat kita baik. Jadi kalau semakin ditingkatkan maka dia akan semakin baik. Suatu saat ketika
ketika dia salah bergaul di hati itu masih ada sedikit rasa di hati, oh ya ini tidak baik, tetapi itu akan dirasakan ketika anak itu sadar bahwa budi pekerti itu dari lahir itu pada dasarnya anak itu baik semuanya. Jadi tidak boleh mengatakan anak yang tidak baik, karena pada dasarnya Allah itu menciptakan anak, menciptakan manusia itu sebaik-baiknya makhluk. Terus yang ketiga, yang keempat, tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak-anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tugasnya ini dulu saya merasakan sendiri. Saya dulu itu bukan menuntun, tetapi saya menuntut anak untuk bisa berkalian semuanya satu kelas. Salah. Guru itu bukan menuntun, tapi menuntun ke arah bakatnya masing-masing. Anak tidak bisa dituntut, tetapi kita bisa menuntun mereka. Dan guru ibu itu ibaratnya petani, anak ibaratnya biji jagung. Jadi gini, guru itu tidak bisa bilang biji jagung harus jadi padi. Kita hanya bisa nyirami, kita hanya bisa ngasih pupuk biar dia tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kalau jagung, dia akan dikasih pupuk yang baik, dikasih air yang cukup, maka dia akan tumbuh dengan maksimal. Itu seperti kita sebagai petani, bukan menuntut jagung itu biar menjadi padi. Walaupun makanan kita, pokok kita adalah padi, kita nuntut mereka menjadi padi, nggak bisa. Itulah menurut filsafat Ki Hajar Dewan. Kalau begitu hebat kan kita. Iya. Yang keenam, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita itu harus mendidik sesuai zamannya. Zaman sekarang zaman IT. Anak itu sudah tahu yang namanya krisnya. Kalau ditanya ini uang berapa, gak tahu, emang itu laku. Nah, iya, saya kasih uang 500-an, itu dikiranya itu koin mainan. Karena orang tuanya biasa kalau beli pakai kris, nggak tahu. Itulah zaman sudah berubah. Jadi kita tidak bisa menuntut anak seperti zaman kita anak-anak dulu, nggak bisa. Karena zaman itu semakin berkembang, zaman itu selalu berubah, zaman itu akan selalu meningkat, tidak mungkin menurun. Teknologi juga akan semakin canggih. Makanya kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alamnya. Ya, jadikan anak seperti anak-anak, jangan jadikan anak seperti orang dewasa. Ya, sekarang kalau kita mau mengajar, bayangan kita mengerjakan ini gampang. Kok anak kok nggak bisa-bisa? Ini kan gampang. Iya, menurut kita. Padahal menurut anak-anak susah karena belum tahu. Kodratnya dia memang belajar dari nol. Itulah kodrat alam. Yang ketujuh, berpihaklah kepada anak, jangan berpihak pada kita. Kita itu sebagai pendidik tidak bisa, oh yang menurutku lebih baik seperti ini. Tidak mesti baik untuk anak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kok kelihatannya tegang? Iya, ada yang baru tahu? Iya, hal yang baru ternyata menyenangkan ya. Iya, kita akan tahu banyak. Ternyata menyenangkan ketika kita belajar. Makanya ada yang bilang belajar sepanjang hayat itu seperti ini. Jadi pendidikan itu bukan hanya ketika kita menerima, tetapi juga bagaimana kita bisa menyalurkannya. Semakin kita belajar, maka kita akan semakin tahu, maka akan kita semakin bisa tahu menempatkan diri. Kita
kita juga punya cara sendiri. Tetapi pengetahuan itu sama. Pengetahuan itu akan terus berkembang dan kita sama-sama harus tetap belajar. Lanjut ya. Sudah merasakan menyenangkan belum? Apa ini? Nah, perubahan paradigma setelah kita tahu teori Ki Hajar Dewantoro, kita akan belajar untuk perubahan paradigma kita. Yang satu, yang pertama yaitu untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Jadi kita tidak bisa berangkat sendiri, nggak bisa. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Selain itu harus dalam kondisi aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dan dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi ketika menghadapi murid itu kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Bayangkan aja, ada anak di kelas tahu-tahu pipis di kelas, satu kelas bau, otomatis akan marah kan? Kalau enggak sudah gitu kelas jadi ramai karena ada hal tersebut. Bagaimana? Kita harus kontrol diri dulu, harus berpikir positif, jangan langsung kita ungkapkan. Kita harus bisa memanage hati dan bisa berpihak pada anak. Lanjut. Perubahan paradigma atau teori kontrol itu ada ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Gleiser. Ilusi kontrol itu apa saja? Ilusi mengontrol murid, ibarat kita bisa mengontrol anak-anak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita bisa membuat jenengan merasa bersalah sama saya jadi hebat. Itu ilusi, sebenarnya bukan. Ibarat bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu hanya ilusi. Sebenarnya semua anak punya hak. Yang dikatakan Ki Hajar kan, anak itu harus merdeka, punya hak sesuai dengan kodrat alamnya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, kita harus merubah paradigma kita, yaitu dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru apa sih? Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sekarang lagi tren pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar ya? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran di mana guru menggunakan beberapa metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap anak itu punya bakatnya masing-masing. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Indonesia, ada yang pintar IPA, ada yang sama sekali nggak bisa, tetapi dia pandai di seni. Ada yang anak main terus, tetapi dia pandai di olahraga. Ada anak yang pendiam, ternyata dia pintar menggambar. Jadi anak itu punya bakatnya masing-masing. Nah, dengan belajar dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, itu kita menuntun mereka
sesuai dengan bakatnya masing-masing, tetapi tidak meninggalkan pembelajaran yang seharusnya. Pembelajaran tetap berjalan, cuma kita tidak bisa memaksa mereka. Kamu harus pintar ini, kamu harus bisa. Tidak bisa. Berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan mereka, karakter masing-masing. Bisa membayangkan? Ada yang mau tanya? Kok kelihatannya serius sekali? Ada yang mau tanya? Ya, monggo, mau tanya? Belum, oke, tidak apa-apa. Nah, pembelajaran ini sebenarnya sangat berpihak kepada anak, karena pembelajarannya tidak memaksa anak untuk bisa untuk bisa menyelesaikan sampai tuntas. Misalnya nih, kalau saya di kelas ini ada pembagian itu puluh ribuan dibagi ratusan, anak saya banyak yang nggak bisa. Apakah saya menuntut satu kelas untuk bisa semua? Nah, itu maksudnya tidak bisa sesuai kurikulumnya. Makanya sekarang dibuat fase, ada fase A, ada fase B, ada fase C. Nah, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kok mati? Ya, ini karena kita tunggu dulu ya. Ya, maaf kegangguan. Kita lanjutkan ya. Ya, tadi sudah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang mau tanya? Apa? Ada yang mau tanya? Ya, boleh membuat. Bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ini, khususnya untuk kelas 5 dan kelas 6? Oke, bagus sekali. Oke, nah penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas tinggi justru paling enak itu di kelas tinggi, Mbak. Karena kelas tinggi itu anaknya sudah paham. Kalau anak kelas 1, kelas 2 itu susah, karena kita belum bisa memetakan mereka. Justru kalau di kelas tinggi lebih mudah. Fase C itu paling gampang, karena anak itu sudah paham dan kita sudah tahu. Oh, anak ini tidak suka matematika, dia lebih suka ketika di kelas menggambar, dia suka pembelajaran menggambar. Oh, berarti kita tidak bisa memaksa dia untuk menghafalkan perkalian 1 sampai 100 semampunya. Itu adalah berdiferensiasi. Tetapi dia pandai di bahasa Inggris, kita motivasi dia. Ketika bahasa Inggris kita dorong dia untuk bisa semakin pandai di bidangnya sesuai dengan bakatnya. Jadi pengalaman saya kemarin waktu di kelas 4, ada anak yang pandai di modeling. Dia kalau modeling, kalau pokoknya yang seni-seni lah, pandai menyanyi, terus dia suka yang pokoknya yang seperti itulah. Nah, musik dia pandai bermain organ. Nah, itu dia pandai sekali. Tetapi dia di pelajaran sangat kurang. Jadi apakah harus dituntut dia bisa matematika, dia bisa IPAS dengan pinter? Tidak. Jadi ketika dia semampunya, yang penting dia bisa mengikuti, tidak tertinggal dengan teman-temannya, dan dia hanya paham. Karena ketika dia masuk di SMP, itu sekarang itu banyak yang diminta piagam bakatnya. Misalnya dia pandai di taekwondo, dia sampai di juara nasional, dengan piagamnya dia bisa masuk SMP. Makanya pembelajaran diferensiasi ini sangat disarankan. Sekarang dengan adanya kurikulum merdeka itu sangat berpihak pada anak. Dulu anaknya itu rumahnya dekat dengan sekolahan, tetapi dia tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena nilainya jelek. Tetapi dia pandai di sepak bola, tapi dia tidak bisa masuk, katanya itu
sekolah unggulan. Nah, sekarang ada yang namanya mengutamakan. Jadi ketika masuk SMP itu dia punya sertifikat apa saja, bakat apa saja, itu sangat berpihak kepada anak sekarang. Kalau sudah gede lebih gampang. Anak ini suka bola. Di kelas saya ada anak yang dia bilang sendiri ke saya, "Bu, aku yang bola, Bu, aku kira pinter." Saya kok kaget. Apa sih kok dia nggak pinter? Aku kira pinter, Bu, ya aku kalah kok ya. Tetapi besok nanti sore, kemarin bilangnya, besok Bu aku lomba. Jadi nanti sore dia akan tanding bola di stadion di Solo ini Bapak, Manahan. Nah, dia akan tanding di sana. Berarti dia punya bakat yang dia merasa pelajaran itu nggak bisa. Dia merasa di kelas ini dia paling bodoh. Padahal saya nggak pernah bilang itu. Kita kan nggak boleh bilang dia nggak baik. Dia sendiri yang bilang, "Oh, aku bodoh, aku nggak bisa kalau matematika." Tapi kamu pintar. Bolamu nggak ada yang bisa ngalahin satu kelas. Kelas yang lain pun kalah sama kamu. Jadi dia semakin pede. Semakin pede dia semakin bangga pada dirinya sendiri. Baru kemarin, karena dia itu merasa pelajarannya semakin susah, dia kalau terakhir nggak muter-muter istilahnya gitu. Dia merasa dia sendiri itu sampai kecil hati. Nah, bagaimana cara kita membesarkan hatinya seperti itu? Nah, sebenarnya kalau sudah masuk ke dunia pendidikan, kita akan menemukan dunia kita. Senang sekali. Anak-anak itu punya karakter masing-masing, punya keunikan sendiri-sendiri. Ada lagi, anak ini sukanya di kelas saya ada anak yang pendiam banget. Dia nggak mau ngapa-ngapain, dia nggak mau, tapi pintar ngaji, ya kan? Jadi ada bakatnya. Walaupun dia itu dibilang sampai dia itu merasa minder sama teman-temannya, tetapi ternyata dia itu punya bakat di mengaji. Mengajinya dia cepat sekali. Nah, makanya tidak boleh ngejudge anak itu bodoh. Makanya sekarang kalau di sekolahan di Sriani ini nggak ada guru yang bilang seperti itu. Guru dilarang mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada anak. Jadi di sini itu tidak boleh bilang anak nakal, anak bodoh, anak goblok. Semua yang dikeluarkan harus yang baik, karena guru adalah orang tua. Orang tua adalah apa yang diucapkan itu adalah doa. Ya, lanjut deh. Nah, singkatnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Makanya dinamakan budaya positif. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa saja? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, kita akan praktek untuk membuat, nanti kita akan sampai di sana. Nah, contohnya profil pelajar Pancasila itu bertakwa, beriman kepada Tuhan, terus berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila, sudah tahu ya. Terus ada yang namanya Ibu Primary Program atau PYP. Ini mungkin agak baru buat pelajarnya. Nah, ini adalah contohnya nilai kebajikannya yang ada di dalamnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu yang ada di dalam.
hidup. Nilai kebajikan dari keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah nilai kebajikan dalam hidup. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dulu, kalau suatu SD, SMP itu kebutuhan dasar manusia itu ada 3: sandang, pangan, papan. Nah, setelah jadi guru saya jadi tahu kebutuhan dasar manusia itu apa. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu, kita kerja itu juga kebutuhan dasar manusia. Kita harus bersosialisasi dengan yang lain, itu juga kebutuhan manusia. Lanjut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita butuh bertahan hidup. Saya juga sama. Bertahan hidup itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Itu masuk ke bertahan hidup. Sebenarnya kebutuhan manusia itu masih banyak ternyata. Kalau di SD, di tingkat pendidikan masih hanya yang bertahan hidup saja. Terus rasa kasih sayang dan terima. Nah, ini juga ternyata kebutuhan kita. Ketika rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu kita dapatkan, maka kita akan merasa kebutuhan kita sudah terpenuhi. Ketika kalian kuliah atau ketika saya kuliah dulu, kita pasti punya teman bestie ya. Jauh bestie biasanya apa-apa sama dia, kemana mau makan juga sama dia, kalau bisa aku tidur sama dia ya. Apa-apa sama bestinya. Nah, itu salah satu kebutuhan kita. Kebutuhan diterima. Dalam dunia kerja juga sama. Ketika kita masuk ke dalam lingkungan kerja, kok kita merasa sendiri, pasti ada hal yang kurang. Ketika kamu berteman dengan yang lainnya, misalnya bestie kita, kok pergi berjalan-jalan sama pacarnya, kita kan merasa sendiri, iya kan? Nah, itu kebutuhan kita, kebutuhan untuk diterima, dipedulikan. Ketika yang lain dibagi roti, orang, nah orang peduli sama aku, itu adalah kebutuhan kita ternyata. Di rumah itu juga sama. Ibu punya anak 4, yang 3 dikasih roti, yang satunya tidak dikasih, pasti merit. Itu kebutuhan. Contoh konkretnya seperti itu. Penguasaan harga diri. Kenapa kamu pakai kerudung? Kenapa kita pakai kerudung? Kerudungnya tak matching deh. Harga diri. Kita pengen diterima sama orang lain, kita pengen mereka merasa rapi, cantik. Nah, itu juga sama. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Bayangkan aja, ketika kalian dengan ngobrol sama temannya, kita sudah ngobrol, ternyata tidak didengarkan. Apa rasa yang kita rasakan? Sakitnya tuh di sini, ya kan? Sakit ya, ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ini tidak diberikan ke anak-anak. Kita sebagai seorang pendidik baru mendapat itu. Kok dalam lingkungan, dalam circle kita tidak dianggap, kita akan merasa kurang. Kita di lingkungan, semuanya misalnya di kelas, misalnya di kelas ini ada satu anak, tapi saya ngajarnya hadap sama terus, satu anak di sana tidak dipedulikan, maka dia akan merasa sendiri, kebutuhan dia kurang. Itulah kebutuhan dasar kita. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, kadang
memilih pilihan itu ketika kita bisa merasakan itu ketika kita lulus SMA. Lulus SMA, kita itu pengen punya pilihan sendiri, ya kan? Pengennya orang tua, bahwa wes kamu di rumah, tapi pengennya kita, aku pengen kerja, aku pengen kuliah, aku pengen itu adalah kebutuhan dasar kita. Memiliki pilihan, mau menikah pun kita juga punya pilihan. Kita punya pilihan. Orang tua bisa nikah kalau iki sugih, tapi kita punya rasa senang itu kok. Mau, tapi kayak sugih, mau aku sendiri iki. Kita punya pilihan, kita bebas. Nah, itu adalah kebutuhan kita. Mencoba hal yang baru. Nah, seperti halnya anak-anak. Ada sesuatu yang baru, kita punya hak untuk mencobanya. Kita punya hak untuk seperti itu, adalah kebutuhan kita. Mengendalikan arah dirinya sendiri. Oh, besok kalau saya sudah kerja, pengennya ngajar matematika, ngajar PPKN, itu adalah pilihan mengendalikan diri. Kita kalau seperti ini, saya harus seperti apa? Terus kesenangan, butuh healing maksudnya. Butuh healing, butuh bermain. Kadang walaupun sudah tua seperti saya, itu saya juga butuh bermain. Saya juga butuh healing. Saya juga butuh tertawa. Kalau saya nggak pernah tertawa, nanti bapak saya tertua katanya. Guru nggak pernah ketawa, kayak cepat gitu. Benar, tapi karena kalau ketawa itu olahraga ya, jadi kita ininya akan otot-ototnya itu akan bekerja, akhirnya muka ini akan selalu terlihat ceria. Nah, bayangkan aja, jangan melihat masuk dulu aja. Ketika masuk ke kelas, dan perutnya yang selalu diam, apa yang kalian rasakan? Takut? Ya benar, sama. Menempatkan saya juga sama seperti itu. Ketika saya di kelas, saya membuat muka saya seperti monster, pasti anak-anak takut. Tetapi ketika kita membuat mereka tertawa, kebutuhan mereka terpenuhi dan kebutuhan saya juga terpenuhi. Ya, bermain, humor, bikin hal-hal yang lucu itu membuat hidup kita terasa hidup katanya. Ya, aja. Motivasi perilaku manusia. Semua manusia itu punya motivasi. Melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Motivasi yang pertama yaitu motivasi eksternal yang terlihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang dilihat dihukum. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Aku tak makan gaji, dia taruh kepala sekolah. Nah, itu eksternal. Dia mendapat penghargaan. Lu gaji ya. Itu ada motivasi saya biar dilihat. Ada motivasi eksternal. Ada yang intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya, saya makan mungkin orang keteteran, saya tak berangkat dari awal itu ada motivasi yang ada di dalam diri. Tidak. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita biasanya pernah memberi hukuman pada anak, saya terutama. Tidak, hukuman itu biasanya tidak terencana. Misalnya, anak tahu-tahu masuk ke dalam bawa pentung. Anak saya sukanya bawa kayu, bawa matoa itu biasanya bawa kayu. Bawa masuk lari-lari, otomatis jiwa penghukum saya keluar. Lari-lari di depan saya, langsung itu sih. Itu adalah hukuman langsung keluar, tidak terencana. Pulang kayunya, nah dia langsung satu, dia merasa bersalah. Dibuang itu langsung bersihkan tempatnya, itu adalah hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana. Ada yang terencana,
ada yang tidak. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahu nggak tadi yang lari akan disuruh ngepel? Nggak tahu. Jadi dia nggak ngerti apa konsekuensinya dia. Yang ketiga, bersifat satu arah. Hanya saya kok yang marah. Dia nggak bisa ngomong karena dia yang salah. Yang ketiga, yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau nggak saya marah-marah, semuanya pasti tidak ada ngepel. Itu adalah fisik. Kalau nggak psikis yang disalahkan. Nah, kalau rencana itu biasanya disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Pastilah. Kamu ngapain telat? Nyambung. Kita sudah sepakat kamu suruh nyambung. Anak tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor anak. Muridnya gimana? Ayo, buang sampah dengan benar. Konsekuensinya apa? Dia membersihkan. Itu adalah konsekuensi tindakannya. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini yang lebih berpihak kepada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ayo, Abra, harus bagaimana? Nah, itu namanya restitusi. Mencari solusinya sendiri, bukan langsung dihukum. Kalau saya kadang dihukum. Ini malah lima baru, makanya harus diubah. Nah, posisi kontrol guru itu satu, menghukum itu sering, membuat merasa bersalah itu juga sering, yang diserang psikis. Teman, ajak ngobrol dulu. Ada yang pemantau, lihat ada kamu ngapain? Nah, kamu ngapain? Nah, enggak. Yang ketiga, tanya dulu pakai restitusi. Kasus, nah misalnya ini ada kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini biasa terjadi. Ya, biasa terjadi di sekolah-sekolah manapun pasti terjadi. Ada yang dihukum ini. Kamu tidak berdiri di depan, ya, dipanas-panas ke. Terus habis itu hormat sama bendera 1 jam, hormat terus. Itu adalah sikap mendukung. Itu yang diserang. Kita tidak tahu alasannya dia telat apa, tapi langsung kena hukuman. Itu yang terjadi. Banyak yang terjadi di sekolah-sekolah umumnya seperti itu. Yang kedua, buat anak merasa bersalah. Berapa kali kamu telat? Mesti telat. Itu merasa dia bersalah. Sudah telat, masih digitukan. Akhirnya dia semakin merasa bersalah. Ibu beritahu kamu ya, mengapa masih telat terus? Besok dia enggak. Nah, itu membuat anaknya semakin kecil hati. Dia kalau anaknya berubah ya, kuat hatinya. Kalau anaknya beneran, besok gak berangkat sekolah ya. Nah, gitu. Nah, terus ada yang sebagai teman. Ayo, besok ikuti aturan yang ada di sekolah ya. Sini. Sekali ini aja. Besok lain kali jangan diulang lagi. Tulisannya salah itu. Hari malam bikinnya lain kali jangan diulang lagi. Nggak baik. Itu sebagai teman. Terus ada yang sebagai pemantau. Kamu sudah mendengar aturan sekolah? Atribut kamu mana? Itu di koperasi ada. Besok bisa beli. Itu pemantau. Bisa beli ya. Tahu konsekuensinya ya. Itu pemantau. Nah, selanjutnya pakai manajer. Nih, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, menurut panjenengan sama, mana yang terbaik untuk anak? Dari 5 restitusi tadi, kalian. Nah, ini dari kasus anak tidak memakai atribut.
tidak memakai atribut. Saya sudah tadi kasih 5. Ada hukum, ada dia dibuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Mana yang menurut panjenengan? Apa Mbak? Panjenengan? Teman, boleh? Manajer sama pemantau, benar? Teman sama manajer boleh. Semuanya sebenarnya butuh proses. Awalnya saya juga sama. Saya juga awalnya penghukum. Saya kalau pas anak tidak pakai atribut, apalagi saat itu saya sebagai kesiswaan, pasti tuntutan seperti itu. Sebagai penghukum dan merasa bersalah. Ternyata setelah saya pelajari di sini, yang paling tepat adalah sebagai manajer. Jadi anak-anak dikumpulkan dulu, ditanya kenapa dia terlambat. Dengan dikumpulkan, ditanya, itu anak sudah takut. Dasarnya anak menghormati guru itu sangat menghormati. Hanya karena ketika dia salah, maka dia akan merasa takut, dan kalau dia benar dia gak akan takut. Tetapi ketika salah, takut. Sudah takut dihukum lagi. Sudah takut, sudah dibuat dia merasa bersalah. Itu yang tidak benar. Bukan tidak benar, butuh dibenarkan, butuh diluruskan lagi. Terkadang kalau kita masih dalam kondisi tinggi, itu yang muncul itu memang. Terus saja ya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sama kamu. Sekarang kalau saya kecewa sama kamu, itu posisi kontrol apa? Saya kecewa sama kamu. Kenapa kamu dalam kamar itu? Apa sih? Nah, apa? Apa coba? Ya, benar. Membuat merasa bersalah. Saya kecewa sama ya Pak, maaf. Nah, akhirnya kalau kita ajari mereka untuk mengingat kembali keyakinan kelas, maka akan kita ingatkan. Kita sudah pernah bikin keyakinan kelas. Apa saja keyakinan kelas kita? Nah, keyakinan kelas itu kesepakatan bersama. Keyakinan sama peraturan itu beda. Keyakinan kelas itu dibuat bareng-bareng. Sedangkan peraturan itu biasanya sudah jadi. Biasanya yang membuat gurunya dulu. Nah, keyakinan kelas itu apa saja yang bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja, jangan banyak-banyak, nanti lupa namanya. Sesuai dengan kondisi kelas, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuatnya. Jadi ketika mau membuat, ketika awal masuk kelas, kita buat keyakinan kelas dulu. Bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Setiap anak dibebaskan kelas kita mau seperti apa. Buat tulis, ditempel, baru kita pajang di kelas. Kalau ada anak yang melanggar, suruh melihat keyakinan kelas kita apa. Jadi dia akan sadar dengan sendirinya. Bukan karena peraturan yang memaksa, tetapi karena mereka merasa aku yang membuat, aku yang berkesepakatan dengan kelas untuk membuat kelas kita menjadi nyaman. Lanjut. Nah, ada segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan. Segitiga restitusi itu mengulik dengan cara menanyakan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai pembuat merasa bersalah. Segitiga restitusi itu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Itu namanya segitiga restitusi. Nah, dengan adanya segitiga restitusi itu yang pertama, langkah yang pertama itu menstabilkan identitas dulu berdasarkan prinsip
dari proses pembelajaran. Ya, telat itu memang banyak alasannya. Bu Nur juga pernah telat. Itu namanya apa? Mengembalikan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas, biar anaknya tidak merasa bersalah. Validasi tindakan, prinsipnya yaitu setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi. Pasti dia ada alasannya. Kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan kenapa terlambat. Iya, tadi di jalan macet. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, tetapi kok kamu tidak. Misalnya di kelas kami, padahal kamu masih bisa lari-lari yang terus, tetapi kamu tidak. Itu namanya validasi tindakan. Kamu patut bangga karena setelah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting buatmu, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu biasanya kalau anak berkelahi. Nah, merasa dirinya benar, betul. Validasi tindakan yang salah. Nah, demikian presentasi hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya mau praktek untuk membuat kesepakatan kelas. Kita buat sebentar ya. Ya, boleh. Kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bersifat universal. Menurut kamu sendiri, kelas kita itu harus seperti apa? Yuk, kita buat kesepakatan kelas ya. Praktek langsung. Peraturan kelas mengikuti dengan yang apa? Tulis pending kesepakatan kelas seperti apa? Ada pulpen? Oh enggak, saya ada. Ya, video ada saya. Kalau sudah, boleh ditempel di sana. Monggo. Boleh ditempel.
kesepakatan kelas itu kalau bisa bikinnya yang gampang, mengerti, jadi mudah diingat gitu loh. Jangan terlalu banyak, kalau banyak nanti lupa. Mengikuti aturan kelas, menjaga kebersihan dan kerapian, boleh. Disiplin waktu, betul. Baju rapi, atribut lengkap, menjaga kebersihan lingkungan. Menggunakan kata-kata yang sopan, betul. Ya, seperti itu benar. Ya. Menggunakan kata-kata yang gampang dimengerti. Nah, demikian bisa diaplikasikan ketika dengan mengajar di kelas, bisa membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi mengkondisikan anak, bisa menjadikan anak itu lebih tanggung jawab ketika dia bersalah. Bisa lihat kesepakatan kelas apa. Ayo, kesepakatan kelas kita apa? Bagaimana solusimu? Apa yang harus dilakukan? Bisa, gitu. Ada yang mau tanya? Iya. Yuk, ada yang mau tanya dari kasus siswa tidak memakai atribut? Misalnya berbagi pengalaman, boleh. Ada yang mau berbagi pengalaman? Yuk, coba aja berbagi pengalaman. Mau maju juga? Boleh berbagi pengalaman atau mau bertanya, boleh maju dulu. Ya udah, bertanya dulu. Ya, maju. Oke, boleh. Izin bertanya, Bu, apa sih tantangan tersendiri yang dialami Bu ketika menghadapi siswa yang tidak mentaati peraturan? Padahal kemarin sudah diingatkan. Bagaimana sikap Bu yang akan disampaikan kepada siswa tersebut? Terima kasih. Terima kasih sekali. Ada yang mau tanya lagi? Sabun. Oke, ini dulu ya. Nah, apa tantangannya? Apa yang harus aku lakukan ketika? Apa yang harus aku lakukan ketika ada siswa yang berulang kali intinya ya, berulang kali membuat kesalahan. Sudah diingatkan, sudah pakai kita pendekatan apapun, kok tetap aja melakukan. Nah, caranya yaitu dengan mediasi. Ketika anak diajak ngobrol kok masih susah, kita koordinasi atau kolaborasi dengan orang tua. Nah, kita kolaborasi dengan orang tua, kita berbicara, kita sampaikan apa yang sudah terjadi di sekolahan, kita mencari solusi bersama. Kita duduk bareng, dari anaknya, dari kitanya, guru sebagai guru, dan orang tua. Ketika anaknya sudah menikah, baru kita sama orang tua. Enaknya seperti anak. Apa? Disampaikan aja, Bu, ini misalnya di kasus ini ya, tidak memakai atribut. Kemungkinan orang tua pasti punya alasan. Sama seperti anak, melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Ada kemungkinan ketika kita tahu orang tuanya ternyata sibuk, orang tuanya ternyata bekerja di luar negeri atau luar Jawa, di rumah dengan neneknya, di rumah dengan pengasuhnya, atau di rumah hanya dengan kakaknya saja. Jadi semuanya itu anaknya sendiri, makanya harus ada kolaborasi dengan orang tua. Ada yang mau tanya atau ada yang mau berbagi pengalaman? Bu, saya pernah anaknya seperti ini. Ada yang mau berbagi pengalaman? Ada yang mau cerita? Ada yang mau tanya lagi? Boleh. Monggo. Ada yang mau tanya? Ya boleh, boleh ditanyakan. Maju aja Mbak. Monggo. Ya maju. Gak apa-apa di bawah boleh.
Ya. Izin bertanya dulu, menurut guru sendiri bagaimana menangani situasi di mana siswa mungkin belum bisa atau sulit untuk mengikuti budaya positif seperti tadi yang kita lakukan? Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu. Nah, gini, kalau belum bisa, memang semuanya butuh proses. Kalau langsung itu memang susah. Semuanya itu membutuhkan proses. Awal-awal terkadang kalau kita mau menerapkan itu, kita masih lupa, kita masih sebagai penghukum. Kalau enggak pasti masih merasa sebagai pembuat merasa bersalah. Karena kalau kita langsung menjadi seorang manajer, itu kita sendiri juga harus berubah. Jadi berawal dari kita dulu, berusaha untuk bisa keren tadi pengendalian diri. Jadi kita harus belajar dulu. Ketika mau berbuat salah, ingat lagi, oh iya, saya harus bisa mengendalikan diri saya sebagai seorang manajer agar bisa berpihak kepada anak, tidak langsung menghukum. Kalau kita dalam kondisi emosi, ingat kita itu harus berpihak pada anak. Ketika kita selalu bisa mengendalikan diri, maka akan belajar dari awal sampai akhir, kita akan bisa membudayakan budaya positif, yaitu semuanya berawal dari kita sendiri, berawal dari diri kita. Kalau kita mau berubah, maka akan berimbas kepada yang lain, maka akan hubungan kita dengan orang tua, dengan anak juga akan menjadi harmonis. Begitu, ya. Ya, ada lagi? Ya. Campur? Oh ya, terima kasih banyak. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah pengalaman, menambah wawasan dengan semuanya, bisa diaplikasikan dengan anak-anak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan budaya positif ini saya buat. Pemaparan ini dilakukan pada hari Jumat 9 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala sekolah dan 5 orang guru, serta 1 orang tenaga IT. Semoga video aksi nyata ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.